Halo saudaraku, kembali bersama dengan saya Dokter Sekolah Sabat. Saat ini saya akan membahas pelajaran 2 hari yaitu hari Minggu dan hari Senin yaitu pelajaran Sekolah Sabat tanggal 19 yang berjudul Bait Suci Surgawi dan di Tempat Maha Kudus. Dalam buku Keluaran pasal 25 ayat 8 ayat 9 dan ayat 40 Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa untuk membangun kemah suci sesuai dengan contoh yang ditunjukkan kepadanya. Dalam buku Ibrani pasal 8 ayat 1-6 menjelaskan bahwa ada tempat kudus atau kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia, yang ada di sorga. Jadi Alkitab menginformasikan bahwa ada 2 bait suci yang merupakan rujukan untuk istilah bait suci, yaitu bait suci yang dibangun oleh Musa yang dikenal dengan bait suci padang gurun, dan yang kedua adalah bait suci yang asli di sorga. Pada pelayanan bait suci duniawi atau bait suci padang gurun, menggambarkan rencana keselamatan ilahi Allah. Setiap korban yang dipersembahkan melambangkan pengorbanan Yesus di salib Golgota. Dan melalui pengorbanan Yesus, kita dibebaskan dari penghukuman dosa. Pengampunan adalah milik kita. Kesalahan kita lenyap ketika kita menerima pengorbanan Yesus atas nama kita dan mengakui dosa-dosa kita. Yesus bukan hanya anak domba yang mati untuk kita, tetapi Dia juga adalah imam yang hidup untuk kita. Pelayanan Yesus di bait suci sorga adalah untuk kita. Sebagai hasil dari pengantaraannya di bait suci sorga, cengkraman dosa dalam hidup kita dipatahkan. Kita tidak lagi terikat atau diperbudak oleh sifat-sifat dosa kita. Ketika kita berpegang pada Kristus dengan iman, kita memiliki jaminan keselamatan. Di dalam kitab Imamat pasal 16 dan pasal 23 memberikan instruksi jelas tentang pelayanan yang terjadi pada hari pendamaian atau Yom Kippur. Di saat itu mata seluruh orang Israel tertuju kepada bait suci, di hari pendamaian semua kegiatan dihentikan, semua orang berpuasa, sementara imam besar memasuki hadirat Allah bagi mereka di tempat Maha Kudus, umat memeriksa hati mereka mencari Allah dalam kerendahan hati dan pengakuan yang tulus. Karena siapapun yang tidak melakukan itu akan dilenyapkan dan tidak lagi menjadi bagian dari umat pilihan. Pada hari pendamaian, imam besar membawa darah kambing Tuhan ke dalam bait suci dan setelah memercikannya pada tutup pendamaian, membubuhkan darah tersebut ke tanduk-tanduk mezbah emas pedupaan dan mezbah tembaga korban bakaran, yang sepenuhnya mentahirkan serta menyucikan seluruh bait suci. Sesudah pendamaian berakhir, imam besar meletakkan tangannya di atas kambing yang masih hidup dan mengakui dosa-dosa Israel. Kemudian kambing itu dibawa ke padang gurun untuk dipisahkan dari perkemahan untuk selamanya. Darah yang dipindahkan ke dalam bait suci pada waktu upacara harian, menunjukkan pencatatan dosa dan Allah bertanggung jawab atas pengaturan akhirnya. Sekarang, pada hari pendamaian darah tersebut dipindahkan keluar dari bait suci dan diletakkan di atas kepada kambing hitam Azazel yang mewakili iblis dan mengungkapkan tanggung jawab utamanya atas masalah dosa. Kambing ini dibawa jauh ke padang gurun, sehingga pada penutupan hari pendamaian Allah memiliki bait suci yang bersih dan umat yang bersih. Di bait suci surgawi Kristus melayani kita pertama-tama di tempat kudus ketika Yesus naik ke sorga, dan sekarang Yesus melayani di tempat Maha Kudus sejak tahun 1844, sesuai dengan nubuatan 2300 hari. Saat ini, kita sementara berada di suasana hari pendamaian, karena Yesus sementara melakukan pekerjaan pengantaraan di bilik Maha Suci sorga. Hari pendamaian begitu penting untuk kita saat ini, sehingga kita dapat hidup selalu dalam ketergantungan kepada jasa pengantaraan Kristus dan kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia, dan juga hidup dalam kekudusan.